Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel kesayangan. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang apa fungsi ya dari penjelasan gua, apa fungsi dari switch kopling yang ada di Honda, terutama di motor-motor sport yang di tahun 2024 sekarang ya. Tentunya di motor-motor sport ya. Ya enggak. Jadi dari motor CBR, CBR 150, CB 150 Street Fire maupun dari Sonic dan GTR 150. Jadi yang ada di Honda, produk-produk Honda ya, terutama di motor sport yang jelas di motor yang gue miliki yaitu CBR 150 tentang switch kopling gitu. Jadi mana sih kue switch kopling ini? Nah, ini adanya di sini, cuy. Nah, jadi ini switch kopling ya. Jadi ini switch kopling fungsinya apa, Bang? Ini tuh bukan variasi atau bikin tempat-tempat penuh aja gitu ya. Jadi ini tuh fungsinya apa, Bang? Jadi ini tuh fungsinya buat pemutus aliran listrik dari starter ya, double starter. Jadi kalau si switch coupling ini berkendala atau konslet, itu menandakan ini konslet atau tidaknya. Jadi kalau gigi masuk ini, kita kalau di starter itu gak bakal hidup kalau nggak tekan kopling. Jadi kalau nggak ditekan kopling, dia di starter ada gigi satu, dia nggak bisa hidup. Itu kalau switch couplingnya ini berjalan masih berfungsi gitu ya. Karena kalau ditekan baru hidup, nah itu berarti masih normal ya, emang posisi normal gitu. Kalau posisi di lepas kopling, posisi di starter ada gigi satu maju, berarti itu switch kopling udah rusak ya, udah konslet, harus diganti ya. Kalau enggak, dari si kuningannya ini nanti di sini tuh ya, ini ditutup sama karet karena ini pelindung buat gak kehujanan gitu ya. Paling ini dibersihin kuningannya ya. Jadi kenapa gua bahas tentang switch kopling? Banyak orang yang tidak tahu, cuy. Terutama gua sendiri. Kemarin kejadian gini, cuy. Jadi kemarin tuh gua mogok di tengah jalan, cuy, motor. Jadi dari pertama gua pulang dari gudang ke pom bensin ini mogok, cuy, gak bisa di starter. Jadi kemarin itu awalnya itu bisa di starter. Jadi bisa di starter, posisi cuma harus tekan kopling. Kalau nggak di kopling itu mati, cuy, karena error dari sininya tuh si switchnya itu satu, double starter itu mati satu, cuy, jadi nggak bisa. Jadi kalau kopling dipencet, ditekan, baru bisa hidup. Nah, jadi kalau yang kendala yang pas kebetulan kemarin mati itu si motor itu, si Saber ini itu gua dorong, dijongklokin ya. Itu masih normal, bisa hidup ya, karena posisi di starter itu nggak hidup ya, ada gigi maupun nggak ada gigi, tekan kopling atau enggak, itu nggak bisa hidup, cuy. Jadi itu tuh si switchnya berkendala, mengakibatkan apa, Bang? Nah, jadi dari motor mogok, cuy, klakson sadang ngedrop, terus untuk lampu mati, cuy, mati lampu sen mati. Untuk kemarin lampu sen mati ya. Terus dari si aki kayaknya nggak ngisi, tapi posisi di bengkel udah dicek itu normal aki ya, nggak ada kekurangan daya gitu ya. Jadi kendalanya itu dari si netralnya, switch netral emang posisi diganti, itu juga masih acak-acakan. Nah, kemarin udah di setel ya, udah bener-bener diacak-acak, udah di setting lah ya, kabel-kabel soket itu dirubah semua. Alhamdulillah sekarang normal ya. Nah, ini jadi keterangannya gini ya. Nah, ini normal ya. Nah, aduh, ini bensin nggak ada, cuy. Nah, jadi ini sekarang udah normal indikator
netralnya cuy. Itu cuy. Nah, jadi kemarin itu yang berkendala di mana, Bang? Jadi dari rasa RPM itu, yang normalnya 2000, di sini nih 2000 di sini. Jadi 3000 naik, itu posisi lepas kupling. Kalau ditekan kupling, dia bakal turun sendiri RPM-nya. Nah, itu udah switch dari pengaruh dari switch ya. Jadi intinya seperti contohnya dari spool itu sangat berpengaruh semua ya. Nah, jadi ini menandakan switch netral, switch kopling normal dan tidak normal. Nah, jadi gini ya, menandakan switch kopling normal atau tidaknya. Jadi contoh ya, ini contoh supaya nggak terlalu gerap ya. Nah, ini normal ya. Nah, ini menandakan si switch kopling normal atau rusaknya dari sini ya. Ini di starter ya. Nah, ini posisi udah normal ya. Nah, di kemarin itu di starter sini nggak bisa, dihidupin nggak bisa gitu. Ini posisi netral ya. Jadi kalau berfungsinya itu si switch kopling, nah kita masukin gigi ya. Nah, kita nggak tekan ya. Ini starter. Nah, dia mati ya. Nah, ini kopling, ini gigi 1. Nah, ini ditekan starter itu gak hidup cuy. Berarti ini berfungsi si switch kopling ini. Tapi kalau ditekan, nah hidup ya. RPM itu di sini. Kemarin itu ya dari RPM itu naik 3000. Berebet juga ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah udah normal ya. Dan gigi juga udah normal. Kemarin switch netral udah dibenerin juga ya. Tuh, gigi 3 udah normal lagi ya. Jadi tandanya switch netral, switch kopling udah ya posisi normal atau tidaknya kayak gini. Di starter dia nggak bakal hidup kalau normal ya. Nah, gigi masuk gigi dibanding netral. Nah, netral hidup ya. Tapi kalau posisi di sininya masuk gigi, dia nggak hidup. Nah, berarti normal. Kalau dia ditekan baru hidup gitu. Nah, sedangkan kalau yang error, yang switch koplingnya error atau udah ada konsletan atau rusak, ya intinya dari sistemnya tuh kayak gini ya. Nah, dia kalau di starter itu masuk gigi kayak gini nih, kayak maju kayak gitu ya, kayak gitu terus. Nih posisi normal gitu ya. Itu ya dari penjelasan gue ya tentang mengenai si switch kopling. Jadi apa fungsinya switch kopling ya? Buat memutus aliran listrik dari double starter ya, dari double starter. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi fungsinya si switch kopling ini pemutus aliran listrik double starter. Kalau switch koplingnya rusak, error, itu mengakibatkan si injection berasa berbet, dan untuk kelistrikan gak normal, ya lampu pedrop, semuanya pokoknya bermasalah ya. Kalau nggak kita cek bener-bener, nanti ujung-ujungnya ke ECU cuy. Kemarin hampir kebakar dari ECU. Dari ECU itu hampir kebakar. Untung kemarin cuma bagian spool doang ya, soket-soket spool. Gitu cuy. Jadi kurang dan lebihnya penjelasan gua, inilah yang gua rasakan selama menggunakan CBR 150. Ini dari produk Honda ya, yang tipe sport ya. Yang dari 150 itu yang injection sekarang posisi ada switch netral. Tapi yang di produk Yamaha itu nggak ada cuy. Model Vixen ya R15 itu nggak ada yang gua tahu gitu ya. Ya mungkin yang belum tahu gue pasti nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas itu di produk Honda ini ya, kalau mengalami kendala kayak aki tekor, nggak bisa starter, harus tekan kopling, harus ini, itu langsung lihat aja di switch kopling. Jadi di situ tuh harus dibersihin ya. Di sini tuh ada kuningan tembaga, kuningan itu dibersihin, digosok lah pakai amplas ya. Ya intinya biar nempel lagi masanya gitu ya. Sekian untuk penjelasan gua mengenai switch kopling yang ada di CBR 150 maupun GTR atau Sonic ya 150 di produk Honda.
Kurang dan lebihnya gua mohon maaf apabila ada penjelasan gua kurang jelas atau detail. Boleh komen-komen dan support perkembangan channel gua dengan cara like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe juga channel gua agar semakin berkembang. Oke, bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.